Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Matan Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yajaluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu misla zawaba kiraatina ila arwah abaina wa jadadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina lihadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ay yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyati an Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa zurriyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a umurina ala hadhihi niyyah lihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para guru asatidzah, Bapak hadirin, pengurus beserta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Dhiya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari Selasa ini tanggal 8 Rajab 1441 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kita, mundur sedikit ke belakang di halaman 100. Qala al-mu'allif wa ta'ala min suwaril wafa'i wal amanah. Di antara contoh atau bentuk contoh wafa. Wafa itu menepati janji, wal amanah dan amanah, jujur, amanah. Apa itu diantaranya adalah yang disebut nanti di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. La'alla min arwa'i suwaril wafa'i wal amanah. La'alla min arwa'i, di antara keindahan, di antara keindahan contoh menepati janji dan kejujuran gitu. Di antara contoh yang di antara contoh yang sangat indah gitu. Nabi ingin mencontohkan, ingin menggambarkan gitu, menggambarkan ajaran agama kita ini. Kita diperintah untuk al-wafa wal amanah. Di antaranya adalah kisah ini yang dikatakan kisah Israiliyah. Tapi Israiliyah di sini yang benar nih. Kenapa? Karena yang ngeriwayatin Nabi di dalam kitab Sahih Bukhari gitu. Karena ada Israiliyah yang enggak benar, yang palsu, yang dibuat-buat oleh orang Yahudi. Kalau ini adalah langsung hadis Nabi riwayat Imam Bukhari. Di antara bentuk keindahan amanah di antaranya adalah tilkal qissatur ra'i'ah, kisah yang indah. Allati haddasana anha Rasulullah SAW, yang diceritakan kisah yang indah itu oleh Rasulullah SAW. Warawaha lana al-Bukhari, meriwayatkan kisah ini Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari.
amman sabaqana minal umam. Kisah ini sumbernya kejadiannya umat yang mendahului kita, yaitu umat kaum Bani Israel. Khulasatu hadhil kisah, kesimpulan kisah ini sebagai berikut gitu. Ini riwayat Imam Bukhari dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan minal mu'minin, ada seorang mukmin, ada seorang yang beriman pada waktu zaman dahulu Bani Israel. Salah seorang mukmin sa'ala ba'dha Bani Israel, minta sebagian Bani Israel, minta mohon ayuslipahu alfa dinar. Ada seorang mukmin mau minjem gitu sama saudaranya sebanyak 1000 dinar, minjem uang sebanyak 1000 dinar. Faqala, kata orang yang mau dipinjam gitu, orang yang mau dipinjam, iktini bi syuhada'a, kalau ente mau minjem duit saya apalagi 1000 dinar, ente harus mendatangkan kepada saya saksi gitu. Nah, kenapa ini kisah disebut? Karena kan ayat terakhir surat Baqarah yang terkenal dengan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, yaitu ayatud dain, ayat tentang utang. Ini kaitannya kenapa kisah ini disebut gitu. Karena akhir ayat surat Al-Baqarah kemarin mengandung tentang hukum minjem meminjam gitu ya. Nah, ini kaitannya kenapa kisah ini disebut. Jadi kata Nabi, ada zaman Bani Israel dulu seorang mau minjem uang sama temennya gitu, yang mau minjemin bilang apa, ente harus bawa 2 orang iktini bisyuhada gitu, bukan 2 orang saksi. Ente mau minjem duit saya apalagi 1000 dinar kan gede itu, ente bawa saksi-saksi sesuai dengan firman Allah yang dalam surat Baqarah ini kan Allah Ta'ala suruh tulis, suruh ada saksi gitu mah ya. Jadi peraturan ini zaman dulu udah ada, zaman umat sebelum kita udah ada itu. Qala, yang mau minjem ini mengatakan apa? Kafa billahi syahida gitu. Ente minta 2 orang saksi, kena ini kan sunat. Jadi sunnah, bukan orang minjem tuh syaratnya mesti enggak. Sunnah ada saksinya. Kata orang yang mau minjem, kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menjadi saksi gitulah ya. Jadi saya enggak bawa saksi manusia, cukup Allah yang jadi saksi. Qala, orang yang minjemin gitu, orang yang mau minjemin bilang lagi, iktini bikapil gitu. Kalau ente enggak ada saksi, saksinya Allah, baiklah, datangkanlah kepada aku kapil. Nah, artinya orang yang menjamin gitu, menjamin seandainya ntar kalau kamu nggak kuat bayar, orang yang itu yang bayar gitu, itu ya kapil gitu. Iktini bikapilin yukapiluka yang menjamin kau gitu. Qala, maka orang yang mau ngutang berkata lagi, kafa billahi wakila, saya pun nggak punya kapil, nggak ada orang yang menjamin, cukuplah Allah, saya serahkan kepada Allah yang nanti ya menanggung saya gitu seandainya saya nggak bisa bayar utang. Qala, orang yang mau minjemin berkata, sodakta, bener. Nah, karena yang mau minjemin juga orang beriman ini ya. Kata yang mau minjemin, baiklah gitu ya. Pada fa'alahu alfa dinar. Nah, maka yang minjemin itu langsung ngasih sesuai dengan pinjamannya tadi 1000 dinar. Ila ajalin musamma ya. Ya, nanti dilunasinya pada waktu yang ditentukan, jatuh tempo gitu ya. Temponya itu kan kalau udah jatuh tempo nanti bayar. Duna an yakuna hunaka syahid au kafil, tanpa adanya apa itu? Saksi dan tanpa adanya orang yang menjamin. Tadi orang yang ngutang itu bilang apa? Saksinya Allah dan kafilnya Allah. Ambil duit 1000 dinar, minjem. Fa kharaja fil bahri. Nah, maka
orang yang minjem tadi pulang ke kampungnya ini pulau gitu, jadi enggak daratan gitu, dia pulang ke kampungnya, ke pulau, naik kapal laut itu, naik perahu. Faqadha hajatahu, ya. Sesampainya di kampung maka uang yang tadi dipinjam buat keperluan gitulah, keperluan hajatnya. Summa lama halal ajal, nah maka singkat cerita, tatkala sudah jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan, nanti kan dibayar kalau udah jatuh tempo, duit ada untuk membayar gitu. Nah karena dia di pulau kan harus naik perahu lagi gitu ya. Summa lamma halal ajal iltamasa markaban, maka orang ini ya mencari apa, markab di sini perahu, ya, perahu untuk bayar utang. Liu adia ada inu hakohu, ya, nyari perahu untuk melunasi atau membayar hutangnya. Namun sayang palam yajid markaban, orang ini yang mau bayar utang kagak ketemu nyari perahu, nggak ada perahu, nggak ada. Wa khasya ayyukhlifa wa'dahu, takut kalau nanti orang yang ngutangin nyangka gitu bahwa dia tidak menepati apa, janji. Ini kan contohnya amanah dan kejujuran. Fayazunna bihi sahibu zunun, kalau tandanya saya tidak menepati janji, sudah jatuh tempo, saya terlambat bayar utang, nanti orang yang ngutangin ya prasangka buruk terhadap diri saya gitu. Itu kata hatinya orang yang ngutang gitu ya. Nggak ada perahu gimana? Apa yang dilakukan? Fa'akhadha khosyabatan, maka orang yang mau bayar hutang tadi nyari kayu, khosyabah kayu. Panakoroha, maka kayu itu dilobangin. Kayu itu dilobangin. Nah, udah dilobangin, kemudian pawaltu apiha alpadinar, di dalam lobang kayu itu diletakkan uang 1000 dinar sesuai dengan yang dipinjamkan 1000 dinar. Wa wada'a maha sahifatan. Nah, di dalam lobang itu juga di situ ditulis ya, ada selembar kertas, ada tulisannya itu, maksudnya ini adalah yang punya uang 1000 dinar, saya ini mau bayar utang kepada fulan gitu. Summa aslahaha bil ghira, setelahnya dimasukin uang 1000 dinar sama tulisan, kemudian lobang itu dilem dirapetin. Nah, summa ata bihal bahra, kemudian kayu itu dibawa kemana? Ke tepi laut. Nah, ya. Faqala, orang yang mau bayar utang itu berkata, Allahumma, ya Allah, innaka ta'lamu annani qad aslabtu min fulan alpadinar. Engkau ya Allah maha tahu sesungguhnya aku pernah minjem uangnya si fulan sebanyak 1000 dinar. Faqala, saat aku minjem dulu ya Allah, orang yang minjemin itu minta aku datangkan apa itu? Ya, kapil gitu ya. Minta datengin aku kapil. Aku pernah jawab, kafa billahi kapila, cukuplah engkau ya Allah sebagai jaminan saya. Saya pernah bilang begitu sama orang yang utang dulu gitu ya. Faqala tini bisyahid, maka orang yang mau minjemin berkata lagi, datangkanlah kepada aku saksi. Aku jawab waktu itu, ya Allah, kafa billahi syahidah, cukuplah Allah yang menjadi saksi. Faradhiya bidzalik, maka orang yang mau ngutangin redha dengan kata-kataku itu. Wa dafa'al malali, sehingga dia nyerahin uang 1000 dinar kepada aku sebagai pinjaman. Wa ini ya Allah, sesungguhnya aku qad ajhadtu nafsi li ajida markaban, sekarang saya mau membayar utang saya ya Allah, namun saya nyari apa itu? Nyari perahu, aku kagak jumpai itu ya. Falam ajid markaban
Oleh karena itu ya Allah gitu, ini astaudiuka hadhil amanah. Oleh karena itu saya ya Allah menitip amanat ini, uang 1000 dinar saya masukin dalam kayu ini, litu adiha li sahibiha, agar supaya engkau ya Allah, agar supaya engkau ya Allah yang menyampaikan uang 1000 dinar ini yang ada di kayu ini kepada yang punya gitu ya. Setelah itu barulah dia lempar itu, diceburin lah bahasa kita, diceburin tuh kayu, tsumma rama biha fil bahri, di laut, hatta sorot fi lujatih, sehingga kayu yang dalamnya ada 1000 dinar ya berjalan tuh dengan ombak laut itu. Suman sorofa ila baitih, setelah itu barulah dia yakin kalau kayu ini ngambang, ditiup didorong oleh ombak, maka orang itu pulang ke rumahnya. Fa kharajal ladzina, itu kan orang yang ngutang. Nah, orang yang ngutangin udah inget, nah ini tanggal sekian udah jatuh tempo kok belum juga datang gitu ya. Nah, fa kharajal rajulul ladzi kana aslafa, orang yang ngutangin keluar dari rumahnya, nunggu perahu gitu kan, dia yang ngutang itu di pulau ya, mungkin hari ini nih dia datang mau bayar utang pakai mengendarai perahu, makanya yang ngutangin itu ya keluar dari rumahnya, yantaziru kudu masahibihi bil mal, nunggu kedatangan orang yang ngutang itu membawa 1000 dinar. Falam yaro markaban, dari pagi ditunggu sampai sore kok nggak kelihatan perahu gitu ya, karena kan udah jatuh tempo hari itu. Wan tazara tawilan, nunggu lama itu orang yang ngutangin itu di pinggir laut ya, nggak ada perahu yang datang ya. Hatta kadati syamsu tagrubu, nunggu sampai mau tenggelam matahari. Nah, udah sampai tenggelam juga belum datang perahu ya, maka yang ngutangin itu pulang ke rumah. Summa azama ala rujuk ya, jadi yang ngutangin itu mau pulang ke rumah, namun sebelum dia meninggalkan tepi laut ke rumah, dia lihat ada kayu terapung-apung gitu ya. Fa'ab soro syai'an, nah dia ngelihat sesuatu dari jauh kan, belum ketahuan apaan, belum ketahuan kayu apa. Dari jauh dia, dari tepi laut itu dia melihat ada sesuatu terapung-apung gitu ya. Tuqazifuhul amwaj, yang didorong oleh ombak. Dia lihat ada sesuatu yang didorong oleh ombak, sehingga sesuatu itu hampir mendekati pantai gitu ya. Akhirnya nggak jadi pulang, mau tahu apa itu ya. Hatta wasala ila syati, sehingga sesuatu itu sampai ke pinggir laut, didorong oleh ombak. Para'a khosyabatan kabiroh, saat itu barulah orang yang ngutangin itu ngelihat kalau yang terapung itu adalah kayu besar gitu. Tadinya kan nggak kelihatan apaan ya, kayu besar. Fa'akhozaha, maka dia ambilnya kayu itu. Oh ternyata kayu khot, maka dia ambil kayu itu, maksudnya untuk untuk masak gitu kan, kayu biasanya untuk masak dulu ya. Dia ambil kayu itu, dia nggak tahu kalau dalamnya itu ada duitnya. Dia ambil kayu itu bawa pulang buat istrinya masak gitu. Hatom kan kayu bakar. Dia ambil kayu itu untuk dijadikan kayu bakar, hatoman diahlihi, buat bininya masak gitu. Bawa pulang kayu ke rumah. Nah tentu kan orang mau masak kayunya harus diapain? Dibelah. Masa ya langsung masukin gitu. Palam maka saroha, tatkala kayu itu dibelah, wajadat dananir tatadapaku minha ya. Saat kayu itu dibelah, maka dia menjumpai uang-uang dinar tuh
tatadapaku minha, yang keluar dari dalam kayu itu tadi. Fa'addaha, dia hitung uangnya itu, ya. Faidza hiya alfu dinar. Nah, uang itu ada berapa tadi? Sesuai dengan 1000 dinar, ya. Wa wajada sahibata. Nah, di dalam kayu itu dia jumpai orang yang ngutangin itu, dijumpai di dalamnya juga ada selembar kertas yang ada tulisannya gitu, ya. Fa'arafa uzra sona. Saat itulah dia tahu alasan apa itu tadi. Alasan apa orang yang ngutang itu terlambat datang gitu, ya. Dari tulisan itu, ya. Dia tulis, ya, saya mau melunasi utang, saya nunggu perahu nggak ada yang datang gitu kan. Saya masukin uang ini itu. Suma inna sahibahu. Nah, sahibahu artinya orang yang ngutang ini kan, orang yang ngutang kan nggak tahu apakah kayu itu sampai kepada orang yang ngutangnya juga kan, dia nggak tahu. Kecuali kalau sekarang pakai WA, pakai apa, kan dulu belum ada WA. Nah, orang yang mau bayar utang di rumah masih ragu-ragu, belum yakin apa sampai atau tidak itu kayu yang saya kirim gitu, ya. Itu sahib artinya di sini. Suma inna sahibahu khosya alla yasila ilaihil malu. Orang yang punya utang ini ragu-ragu apakah kayu atau uangnya sampai kepada yang ngutangin atau tidak. Fa'atahu bi alfi dinar. Nah, kena ragu-ragu maka orang itu, ya, setelahnya apa itu? Setelahnya ada pada hari-hari berikutnya ada perahu gitu. Ada perahu. Karena dia tak ragu tuh kalau yang uang yang dikirim nggak sampai, akhirnya dia ragu-ragu bawa lagi 1000 dinar. Kalau ini 1000 dinar langsung dia yang ngasih, takut kalau itu tadi nggak nyampe. Oh, ini kan namanya, ini kan contoh gambaran amanah dan wafa, itulah maksudnya itu. Bawa lagi uang 1000 dinar untuk membayar utang, padahal kemarin udah dikirim melalui apaan, cuman dia masih ragu apa datang atau tidak. Nah, sekarang nih ada perahu yang menuju ke pulau itu, pergi dia lagi kedua kali untuk bayar utang. Fa'atahu bi alfi dinarin ukhra liwafiyahu haqqahu. Dia bawa lagi uang 1000 dinar yang lain gitu untuk melunasi hutangnya atau menyampaikan haknya orang yang ngutangin. Falamma wasala ila baldatih, tatkala dia sampai ke kampung atau ke pulau orang yang ngutangin, ja'ahu ya'tazir. Nah, ya. Dia minta maaf gitu. Disangkanya uang yang dikirim pakai kayu itu nggak sampai. Ya. Mohon maaf, ya, saya ini terlambat, ya. Baru hari ini saya jumpai perahu, padahal udah dari kemarin-kemarin uang saya udah ada gitu. Maaf ya, terlambat karena nggak ada apa perahu. Saat ini saya baru datang sini. Faqalalah, maka orang yang ngutangin berkata kepadanya, wallahi ma ziltu jahidan. Ya. Oh enggak, sambil berkata nih, minta maafnya dengan ucapan begini. Wallahi mazil tu jahidan, aku masih terus menerus berusaha pi tolabi markabin, nyari perahu, liatiyaka bimalik, untuk melunasi utang, untuk mengembalikan uangmu 1000 dinar. Ini kata-kata minta maaf, ya. Fama wajadtu markaban qabla hadzal ladzi ataituka bihi. Saya enggak jumpai perahu sebelum saya datang sini. Saya baru jumpa perahu sekarang nih tadi nih. Padahal nyarinya itu udah seminggu yang lalu nggak pernah ada perahu. Minta maaf gitu, ya. Dia sangkanya kalau uang yang dikirim dengan kayu itu belum datang. Faqala lahu rajul, maka orang itu berkata, siapa yang berkata? Orang yang ngutangin gitu kan, domirnya begitu, orang bahasa Arab sono kemari domirnya itu. Nah, orang yang ngutangin berkata, menjawab sambil tersenyum, ya, tersenyum mubtasiman, innalladzi ba'asta ma'ahul mala qad awsalaha ilayya. Tuh,
kayu yang kau kirim, kata orang yang ngutangin berarti kan, ya, kayu yang kau kirim yang di dalamnya ada uang 1000 dinar udah sampai ilayah kepadaku. Nah, ya, jadi ente nggak usah bayar lagi pakai ini, kan yang ini udah sampai, kan tadi dikirain belum, nah, udah sampai, ya gitu. Pan sorib bil alpi'u, artinya pulanglah kamu, nih bawa uang kamu, ya. Kan dia bawa uang 1000 dinar lagi, gitu. Kata orang yang ngutangin udah sampai, ya. Nah, ente nggak usah bayar saya lagi, ya, gitu. Ente udah pergi ke kampung, ente bawa nih 1000 dinar yang kau bawa. Nah, ini tuh Roshidan wa qassa alihi qissah tilkal khasyabah, ya. Kemudian orang yang ngutangin itu menceritakan tentang kayu itu tadi. Apa itu diceritain tuh sama orang yang ngirim? Saya sebetulnya nunggu-nunggu kayak gitu kan tadi. Karena udah jatuh tempo saya nunggu-nunggu sampai sore, nggak ada kapal gitu, ya. Saat saya udah mau balik ke rumah, saya lihat ada sesuatu terapung-apung di atas laut, gitu diceritain. Akhirnya saya nggak jadi pulang. Saya mau tahu dulu apa itu sesuatu yang, ya, terapung-apung udah mendekati pantai. Akhirnya saya ambil, ternyata kayu, ya, ternyata kayu. Saya ambil bawa pulang, tujuannya kayu itu buat dijadiin BBM gitu, jadikan gas LPG, ya. Ternyata sesampainya saya di rumah, saya belah kayu itu, di dalamnya ada apa itu? Ada uang 1000 yang kau kirim itu. Saya tahu kalau kau yang ngirim, di dalamnya itu ada apa tuh? Ada tulisan. Nah, oleh karena itu utang ente sudah lunasi, ya, 1000 dinar yang kau bawa lagi pulang ke negerimu. Coba indah nih kisahnya. Ya, jadi kesimpulan kisah ini betapa indahnya amanah dan wafa yang diajarin oleh Islam, gitu, yang diperintah oleh ajaran agama Islam, ya. Hadhihi hiya khulasatul qissah. Nah, inilah kesimpulan kisah. Ini yang dikatakan kisah Israiliyah yang benar, yang sahih, karena Nabi yang meriwayatkan, dan riwayat ini terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Hadhihi hiya khulasatul qissah wa bihadhihi suratir ra'i'ah minal wafa wasidqi. Inilah bentuk keindahan al-wafa, menepati janji dan kejujuran, wan amanah. Kanal muslimuna sabiqun yata'amalun, orang-orang Islam terdahulu seperti itu, ya. Nah, Allahumma rzuqnal iffata wal amanah. Ya Allah, kata Tuan Musannif Syekh Ali As-Sabuni, ya Allah, kami minta agar supaya engkau berikan rezeki kami. Kalau kita kan minta rezeki duit, ya Allah berikan kami rezeki. Yang dimaksud di sini bukan berupa duit. Berikanlah kami rezeki sehingga kami mempunyai sifat al-iffah wal amanah, ya. Al-iffah itu artinya bersih, ya. Kami punya sifat bersih, ya. Wal amanah dan jujur. Nah, itulah kisah yang indah tentang menepati janji dan kejujuran yang Allah perintah melalui akhir ayat di dalam suratul Al-Baqarah yang terkenal dengan ayatud dain, ya, ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Selesai. Nah, kemudian khatmun ra'iun li suratil Baqarah. Nah, berarti surat Baqarah ini dihitami dengan apa tuh? Dengan penutup yang sangat indah, gitu ya. Qad khatamat suratul Baqarah. Berakhirlah surat Al-Baqarah ba'da zikri ayatil mudayanah, setelah menyebut akhir ayat yang terkenal dengan ayatul mudayanah. Ayat yang mengandung tentang hukum-hukum utang piutang. Bidzalikal khatmir ra'i, dengan penutup yang sangat indah ini tuh, allazi yunasibu mashtamalat alaihi surah, yang mana penutup yang indah ini sesuai, katanya, dengan kandungan isi kandungan surat Al-Baqarah ini. Kan sebelumnya ayat yang mengandung hukum utang ini kan
kandungan Al-Baqarah kemarin banyak sekali itu. Di antara takalib kasirah banyak sekali ya, perintah-perintah Allah sebelum menyebut tentang aturan utang seperti sholat, zakat, haji, puasa, jihad. Ini Al-Baqarah, infak, bahkan talak dan lain-lain daripada ahkam syariah. Allati kallafanallahu azza wa jalla biha, yang Allah perintahkan kita sebagai hambanya untuk mengikuti perintah-perintah tersebut tadi. Kullu hadhihi takalifu fi mustata'il insan, semua yang Allah perintah kepada kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Wa qad 'allamana al-bari ta'ala ba'da dzalika du'a bi rab'il aghlal anna wal asar. Ya. Dan Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada kita doa agar Allah Ta'ala mengangkat ya al-aghlal, ikatan, anna dari kita, wal asar dan segala kesulitan. Apa itu doa yang Allah perintah kita baca supaya Allah angkat daripada segala perintah-perintah yang kita tidak mampu kerjain gitulah. Yaitu di dalam firman-Nya kemarin di akhir surat Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil 'alaina isran, tuh, kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah Engkau membebani kami dengan perintah yang kami seperti perintah yang Kau bebankan atas umat dahulu yang mana kami tidak mampu ngerjain gitu. Kalau umat dahulu kan diperintah dengan aturan yang berat-berat. Jangan sampai Kau perintah kami seperti orang dulu yang berat-berat, kami nggak mampu ngerjain gitu. Itu doanya kita diajarin. Makanya Allah qabul. Mana contoh orang dulu? Orang dulu diantaranya kaum Bani Israel yang dulu pernah nyembah anak sapi. Taubat itu diterima, dibunuh. Masya Allah. Siapa orang mau taubat, dia harus siap dirinya dibunuh. Kira-kira ada orang sekarang taubat kok dibunuh bisa nggak? Ya. Kata Allah, kamu mau taubat boleh dibunuh. Ya, jadi bapak bunuh anak gitu kan? Ya, bapak bisa jadi bunuh anak karena yang nyembah anak sapi anaknya bapaknya beriman, berarti bapaknya harus bunuh anak. Atau sebaliknya, ya, anaknya beriman, bapaknya nyembah anak sapi, berarti anak. Makanya Allah Ta'ala turunin awan supaya nggak kelihatan tuh yang dibunuh siapa. Takut kalau kelihatan tuh bapaknya, dia gak tega. Turunin apaan? Coba, berat nggak ini? Umat dulu kalau ada pakaian kotor nggak boleh dicuci, gunting, jurusan yang kotor digunting. Nah kalau maunya kotor ini, hari ini kotor gunting, besok kotor gunting lagi. Mampu nggak kita? Nah akhirnya Allah Ta'ala angkat itu. Nah itu loh. Rabbana apa tadi? La tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min. La Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Inilah penutup daripada suratul Baqarah. Shadaqallahul azim. Hakaza, demikianlah ya khutimatis suratul karimah, ditutup surat Al-Baqarah yang mulia ini bihadzal doa il khasyi'il munib, dengan doa yang khusyuk ya, munib, yang ya tujuannya kita serahkan kepada Allah. Pakana khotma miskin, nah gitu, pakana khotma miskin, penutup surat Baqarah adalah penutup miskun. Apa itu miskun? Minyak misik. Apa? Miskun kan minyak misik. Ada namanya minyak wangi, minyak misik ya. Jadi kalau penutupnya itu indah dikatakan apa? Khitamuhu miskun. Khitamuhu miskun ya. Padahal ayat ini khitamuhu miskun apa tuh apa? Khitamuhu miskun wa bidzalika falyatana fasil. Asalnya khitamuhu miskun tuh asalnya itu
Nanti kalau kita di surga itu diberikan minuman, Nah, minuman yang Allah kasih buat penduduk surga, akhir minuman itu misik. Kalau ente minum di dunia, akhir minuman ampas. Tahu ampas? Ente minum kopi, akhir minuman apa? Ampas. Jadi akhirnya enak nggak? Agak. Itu minuman dunia gitu. Tapi kalau nanti minuman akhirat, akhirnya itu miskun gitu ya. Bukan akhir minuman minyak misik. Akhir minuman makin enak gitu. Kalau iklan bilang tetesan terakhir, Masya Allah. Nah, kalau kita tetesannya apaan? Ampas. Jadi makin berakhir minuman yang ada di gelas tuh makin enak. Itulah khitamuhu miskun wa fi dzalika falyatanafasin. Artinya nikmat surga yang seperti itulah yang seharusnya kamu berlomba-lomba gitu. Nah, nyarinya itu di sini dunia itu berlomba-lomba nyari supaya dapat nikmat surga seperti ini. Ini bukan hanya minuman yang akhirnya itu makin enak, makanan juga begitu. Ya, kalau ente makan pertama kali ada daging nih, pertama kali yang diambil apa? Ya, daging yang empuk-empuk dulu. Yang terakhir nanti sisanya apa? Katanya khitamuhu bukan miskun itu. Nah, kalau di sono makin berakhir tuh makanan makin gurih itulah. Nah, demikian juga suratul Baqarah nih ya. Suratul Baqarah akhirnya itu ditutup dengan kisah yang sangat indah itu. Anjuran atau aturan yang sangat indah. Allahumma khtim lana bi khatimatil khair gitu. Ya Allah. Nah, kalau ini secara umum lah ya. Ya Allah ya, khitamilah kami dengan khitamul khair, yang bilang ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kan penutup kita akhir ajal kita. Tutuplah akhir ajal kita ini dengan apa? Dengan akhir yang baik, yaitu husnul khatimah as-sa'adah ya rabbal alamin. Nah, dengan demikian maka berakhir surat Baqarah. Kemudian kita lanjut mengenal muqaddimah surat Ali Imran. Baina yaday surah. Nah, itu artinya apa baina yaday di sini? Di hadapan surat Ali Imran. Apa itu di hadapan artinya? Mengenal gitu. Mengenal surat Ali Imran. Nah, itu namanya baina yaday. Baina yaday surah artinya di hadapan surat Ali Imran. Apa arti di hadapan? Muqaddimah lah ya. Pendahuluan tentang isi kandungan surat Ali Imran. Suratu Ali Imran minas suwaril madaniyatit tawilah. Surat Ali Imran termasuk surat-surat madaniyah ya. Artinya surat yang Allah turunin di Madinah saat Nabi sudah hijrah. At-tawilah termasuk surat yang panjang setelah surat Al-Baqarah. Ada surat-surat yang panjang-panjang, Baqarah termasuk Ali Imran. Wa qad istamalat hadhihi suratul karimah ala ruknaini hamain. Kesimpulannya nanti akan diterangin secara tafsil, ini kita hanya secara garis besar. Surat Ali Imran ini mengandung dua rukun penting. Ya, mengandung ruknaini hamain, mengandung dua pokok pembicaraan. Satu ya, awwaluhuma ruknul aqidatil islamiyatis shafiyah. Yang pertama nanti mengandung keterangan tentang bagaimana akidah, rukun akidah Islam yang shafi, yang jernih ya, yang bersih gitu. Nah, akidah yang benar kenapa dikatakan jernih bersih ya? Karena tidak dikotori dengan kesyirikan gitu. Karena syirik itu kotor. Ma'adzikril adillah wal barahin. Nah, disertai nanti ya, akidah yang jernih yang bersih ini disertai dengan dalil-dalil ya. Barahin, bukti-bukti
ala wahdaniyati rabbil alamin. Kan kita disuruh mengesakan Allah rabbul alamin gitu. Itu akidah yang bersih. Esa, tidak menyekutukan. Kalau kita sekutuin Allah berarti kotor. Kita diperintah mengesakan Allah. Saat Allah perintah kita mengesakan Allah pada zatnya, sifat dan af'al, Allah buktiin bahwa aku ini esa, nih buktinya nih gitu ya. Jadi buktinya itu bukti akal gitu ya. Itu yang akan diterangin. Mana buktinya, bukti akal bahwa aku ini esa, itu nanti diterangin dalam surat Ali Imran gitu. Itu ruknul akidah. Yang kedua yang dikandung oleh Ali Imran adalah ruknut tasyri'. Nah, ada akidah, ada syariah ya. Syariah ini kan tata cara kita mengabdi kepada Allah dan tata cara kita muamalah antara sesama kita, itu namanya syariah. Oh, kalau akidah, keimanan kita sama Allah. Wa bi khassah bima yata'allaqu bi ahkamil jihad fisabilillah, khususnya hukum syariah yang diterangin dalam surat Ali Imran ini yang berkaitan dengan apa? Hukum-hukum jihad fisabilillah. Itulah dua pokok rukun yang dikandung oleh surat Ali Imran. Amma ruknul awal, ada kembali lagi kepada rukun pertama, yaitu ruknul akidah. Qad tanawalatil ayatul karimatu adillatal wahdaniyah. Tuh, ayat-ayat dalam surat Ali Imran ini mengandung dalil-dalil, bukti-bukti keesaan Allah. Demikian juga kan kenat yang namanya akidah ini kan bukan hanya Allah, kan rukun iman ada 6 gitu ya. Rukun iman ada 6. Di samping bukti atas keesaan Allah, ada lagi bukti tentang nubuwah ya. Nah, iman kepada para nabi dan rasul. Nah, itu nanti juga ada diterangin. Isbat sidqil Quran. Nah, ya, tentang Quran. Ya, membuktikan, atau Ali Imran pun menyebut tentang bukti kebenarannya Al-Quran gitu. Bukti kebenaran Al-Quran sebagai wahyu dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad gitu ya. Gitu. Inilah Quran yang menjadi pedoman kita umat Nabi Muhammad, pedoman hidup. Ya, pedoman itu bukan yang bikin Nabi Muhammad, dah Allah yang langsung. Ya. Allah yang langsung. Jadi Allah sayang sama kita. Ya. Jadi Allah setelah menciptakan kita, habis dibikin bukan dibiarin begitu aja, dibimbing, dituntun supaya kita ini bahagia dunia akhirat. Nah, bagaimana caranya? Allah kasih pedoman gitu. Jadi kalau ente mau bahagia dunia akhirat, nih kitab pedomannya nih harus kamu ikutin. Nah, oleh karena itu kitabnya Allah kan nggak bisa kita paham kalau nggak ada yang ngajarin kita ngaji. Yang ngajarin kita ngaji siapa? Nabi Muhammad. Kalau hanya nih Qur'annya, nggak ada yang nerangin, bisa nggak? Nggak bisa. Allah bilang dirikanlah sholat, dirikanlah sholat. Kalau memang Nabi nggak nerangin bagaimana tuh sholat, ya, berapa yang wajib, yang fardu, yang sunat mana, bagaimana tata corat, kira-kira bisa nggak? Nah, makanya di samping iman sama Quran, iman juga sama Nabi tuh, yang nerangin bagaimana itu isi Al-Quran itu ya. Wa annahu tanzilur rahmanur rahim, bahwa Quran itu diturunin oleh Allah yang sifatnya Rahman dan Rahim, bukan karangan Nabi Muhammad gitu ya. Nah, kemudian waraddat gitu ya, dan ayat dalam surat Ali Imran pun ya menolak gitu, atau menyanggah bil hujajid damirah, dengan dalil-dalil. Dalil-dalil apa? Menyanggah dia dengan dalil-dalil yang damirah, atau damirah yang sangat kuat. Wal barahinil qati'ah, bukti-bukti yang sangat kuat. Menolak apa? Menyanggah apa? Menolak sanggahan ala syubhat, atas apa? Tuduhan-tuduhan yang disebarluaskan oleh ahlul kitab tentang Al-Quran itu. Kata ahlul kitab Yahudi Nasrani, Quran itu buatan Muhammad, Quran itu waktu itu tuduhan, disanggah itu dalam surat
Ali Imran yang dimaksud ahlul kitab tidak lain adalah Yahudi dan Nasrani, ya. Disangkah itu, ya. Di antaranya apa? Kata Allah, kalau kamu ragu-ragu Quran ini bukan dari aku, ya, ya begitu. Ragu-ragu dari aku. Coba kamu bisa tiru nggak? Ya, kalau seandainya kamu bisa tiru Quran, berarti benar tuh Quran buatan Muhammad. Ya, itu pun Nabi Muhammad kan buta huruf, nggak bisa tulis, nggak bisa baca. Kan kamu tahu Muhammad itu buta huruf. Masa kamu bilang ke Quran tuh buatan Muhammad? Maksudnya supaya orang jangan percaya Quran tuh. Kalau kamu mampu bisa ya, bikin tiru, ditantang oleh Allah. Lawajtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum bi ba'din. Yang ditantang bukan satu orang, semua manusia bisa. Oleh karena yang ditantang ini adalah umat, ya, yang memang masyhur terkenal waktu itu jago-jago bikin sastra, bikin bahasa yang indah. Karena kebiasaan mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi sesuai dengan masanya. Karena masa waktu itu, ya, pada waktu zaman Nabi Muhammad, masanya banyak orang pandai bikin syair, bikin bahasa-bahasa yang indah-indah. Makanya diturunin Al-Qur'an supaya yang tahu itu wahyu kan orang yang kenal. Ya, yang tahu itu luar biasa, orang yang tahu ilmu itu. Ya, kalau umpamanya dia nggak, maunya kita nih, ya, nggak pernah ngaji bahasa Arab, nggak pernah apa, kita baca Quran biasa-biasa aja, Quran lo kagak tahu. Ya, jadi yang tahu indah itu siapa tuh? Yang ngerti bahasa gitu. Makanya mukjizat sesuai. Waktu zaman Nabi Musa yang terkenal waktu itu ilmu sihir. Nah, bagaimana supaya mukjizat Nabi Musa ini diakui sebagai mukjizat? Dikasihlah mukjizat kepada Musa, ngelempar tongkat jadi apa tuh? Ular. Nah, ini kata tukang saya. Kalau bukan hanya itu aja, habis ngelempar jadi ular, bukan sampai di situ, enggak. Ular-ular yang dilempar oleh tukang sihir dimakan sama ularnya Nabi Isa. Nah, ini yang membuat tukang sihir geleng-geleng. Kan yang tahu itu luar biasa, yang tahu ilmunya. Kata para tukang sihir, ini bukan sihir ini. Masa iya sihir bisa nelen sihir gitu. Kalau hanya sekedar dilempar jadi ular begitu aja sama aja sebetulnya. Ya, makanya Nabi Musa bilang, ente lempar dulu tongkat ente gitu. Setelah mereka ngelempar tongkat jadi ular banyak, baru giliran Nabi Musa ngelempar tongkatnya jadi ular. Semua ular tukang sihir dilalap, tahu dilalap, ditelen sama ularnya Nabi Musa. Setelah semua habis, Nabi Musa penggang tuh ular jadi tongkat lagi. Kata tukang sihir, geleng-geleng, ini bukan sihir ini. Langsung beriman. Waktu zaman Nabi Musa, Nabi Isa yang terkenal ilmu kedokteran. Nah, maka Allah kasih mukjizat Nabi Isa untuk mengalahkan semua dokter. Karena yang tahu itu luar biasa dokter. Apa itu? Ya, ada orang sakit, usap-usap aja sembuh. Kata dokter, geleng-geleng dokter. Wah, ini bukan ilmu kedokteran ini mukjizat. Jadi yang beriman itu, ya, itu. Bahkan Nabi Isa bisa ngidupin orang mati. Orang udah 3 hari mati, dibangun, dipanggil, hidup lagi. Masya Allah, kata dokter, ini bukannya ilmu kedokteran ini, nah, mukjizat. Nah, itulah Al-Quran seperti itu. Allah tantang, nggak mampu, akhirnya turun tantangan menjadi 10 surat. Kalau nggak mampu semua, bikin 10. Nggak mampu, turun 1, walaupun surat yang terpendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka. Enggak juga mampu. Harusnya mereka itu kayak tukang sihir, beriman tapi tetap aja enggak mau. Nah, itulah ya. Baik. Wa idza kanat suratul Baqarah qad tanawalat, sampai di sini insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang, hanya sekedar untuk ya mengenal ya pendahuluan tentang surat Ali Imran.
Dewan Kehormatan Masjid menyampaikan satu hal tentang yang difotokopi nomor ganti cetaknya 20.000 rupiah. Kenapa masjid meminta ganti cetak supaya Bapak juga mendapatkan pahalanya dan mengambil apa yang disampaikan oleh guru kita kayak referensi, apa yang kita keluarkan untuk membeli kitab itulah uang yang halal milik kita. Jadi kalau semua dalam keberkahannya sekali lagi untuk cetaknya 20.000. Dan untuk bulan ini pengajian kita ada 3 kali, minggu pertama, minggu ketiga dan kelima di akhir bulan 30 kali. Semoga kita semua diberi rahmat kesehatan, rezeki yang barokah, guru kita panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki dan dapat membimbing kita di dalam agama yang lurus, agama Islam yang sangat kita cintai. Kami mohon guru dapat menutup dengan doa. ألا بذكر الله